Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang selalu ingin atau rindu mendoakan sesamanya. Saudara, selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Kita akan melihat bagaimana pernyataan Salomo dalam 2 Tawari 6 ayat yang 30. Ini sebuah doa tentang orang lain, ini untuk bangsanya. Dikatakan demikian, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Saudara, renungan pagi ini saya berjudul doa bagi orang lain. Saudara, kita melihat bahwa ini adalah penggalan salah satu kalimat yang dinyatakan Salomo dalam doanya ketika pentahbisan bait suci dilakukan. Jadi sebetulnya fokus Salomo adalah pada bait sucinya, tetapi ketika bicara bait suci, dia juga bicara tentang orang-orang lain yang terhubung pada bait suci itu. Sehingga dia melihat bahwa ada kebutuhan kalau ada kondisi di suatu saat, dinyatakan bahwa apabila ada kelaparan, ada penyakit sampar, ada penyakit gandum, belalang, pelahap, hama maksudnya ya. Apabila musuh menyisakan mereka, berarti tentara yang lain, atau ada tulah, ada penyakit yang lain. Saudara, ada kondisi ketika bangsa Israel tidak bisa atau tidak sanggup mengatasinya secara seorang diri. Ini sebuah tantangan bagi masyarakat, tapi pemimpin yang baik seperti Salomo akan berpikir bagaimana jalan keluar bagi rakyatnya, bagi bangsanya. Dan cara yang dipilih Salomo adalah mendoakan bangsanya. Salomo, saudara-saudara, berempati kepada permasalahan yang mungkin ini sebetulnya belum terjadi, yang mungkin menimpa bangsanya, dan dia sudah sejak dini bersiap memohon Allah memperhatikan. Jadi sesuatu yang belum terjadi sekalipun Salomo berempati pada itu. Kondisi yang lain adalah ketika Allah memperhatikan, seseorang atau segenap umat memanjatkan doa dan permohonan di bait Allah. Salomo berharap Tuhan akan menjawab doa-doa yang mereka naikkan itu. Jadi Salomo berharap Allah mengampuni kesalahan bangsanya, tetapi juga dia berharap Allah membalas orang sesuai perbuatannya. Sebab hanya Allah sendiri yang mengetahui isi hati manusia. Nah, saudara-saudara, doa yang kita naikkan kepada Allah bukan hanya doa, karena saya percaya kita tidak pernah berdoa itu hanya ya. Doa tidak pernah menjadi tindakan sederhana, itu tindakan besar. Apalagi doa tersebut tidak berfokus pada diri sendiri. Di dalam doa yang penuh kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Allah, permohonan yang disampaikan, lihat pengalaman Salomo, saudara, semakin seturut kehendak Allah. Kita menjadi pendukung maksud Allah kepada orang lain, menjadi pendukung maksud Roh Kudus bagi orang lain. Dan itu, saudara, saya kira seperti yang didengar oleh Allah dalam doa-doa Salomo, itu membahagiakan Allah, itu menyenangkan hati Allah. Mari saudara-saudara, kita berdoa seperti demikian. Kita memakai teladan yang Salomo sudah lakukan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Salomo Engkau pakai untuk jadi teladan hidup kami, teladan kami berdoa. Kami mau menyerahkan cara kami berdoa supaya kami boleh semakin seturut kehendak Tuhan, mendoakan orang lain, mendoakan berkat bagi orang lain, bukan mendoakan hal-hal yang buruk. Tapi biarlah kami boleh semakin berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Engkau sejatinya ingin memberkati semua orang yang mau datang kepadamu dengan setia, yang mau datang kepadamu dengan kerendahan hatinya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendoakan saudara yang lain. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.